Karena perkaranya berat di akhirat. 3 juta ringan ya. Antum banting tulang 2 bulan dapat 3 juta. Tapi kalau di akhirat, apa yang mau antum banting? Repot di akhirat. Bahkan kata para ulama, sampai kalau dia minta duit kasih. Oleh karena perkara menjaga lisan bukan perkara yang ringan, perkara yang berat, yang menyebabkan banyak orang terjerumus dalam api neraka. Oleh karenanya penyair berkata, jarahatu sinani lahal ti'amu wala yal'amu ma jarahal lisanu. Bahwasanya penyakit atau luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tetapi luka yang diakibatkan sayatan lisan sulit untuk disembuhkan. Antum kalau sudah tahu si fulan pernah bilang antum goblok di hadapan umum, antum jengkel terus sama dia. Dia pernah bilang saya goblok 20 tahun yang lalu. Masih ingat terus, tidak hilang-hilang. Oleh karenanya yang bilang goblok ini repot di akhirat nanti. Meskipun antum memang goblok memang. Tapi itu namanya ghibah, dia telah menggibahi antum di hadapan orang banyak ya. Ana masih ingat ada seorang, subhanallah. Ada seorang saya kenal di Madinah, dia cerita, "Ustaz, saya dulu ngaji sama seorang ustaz. Suatu saat saya ingin menikah dengan salah seorang murid dari ustaz tadi. Dan saya biasa menghadiri pengajian ustaz tersebut. Akhirnya muridnya mengatakan, "Ya akhi fillah ya, kalau ente ingin menikahi saya, hadiri pengajian ustaz ini." Maka saya pun datang dan saya duduk paling depan. Padahal saya sering menghadiri kajian ustaz tadi. Cuma kemudian ditekankan oleh calon istri saya untuk datang, maka saya datang kebetulan saya duduk paling depan. Jadi cerita langsung, dia cerita sama saya. Akhirnya ustaz ini ceramah. Setelah ceramah dia bercerita tentang niat yang ikhlas. Kemudian dia berkata, "Jangan kalian ikut pengajian tidak ikhlas sebagaimana si fulan yang duduk depan ini." Coba antum bayangkan betapa merah kuning hijau wajahnya tatkala. Dan itu tidak pernah dia lupakan. Meskipun 20 tahun yang lalu tidak pernah dia lupakan. Oleh karena ikhwan, jaga lisan kita ya. Ibarat-ibarat yang kita ucapkan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak memukul orang dengan tangan kita, tidak menendang orang dengan tangan. Jangan kita menendang dengan lisan kita, dan jangan kita menyayatnya dengan lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga jawaban dari pertanyaan bagaimana cara yang baik menyampaikan kekurangan pada teman kita yang tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya selalu menyakiti hati orang lain ya. Tadi kita ingatkan tentang hari akhirat bahwasanya lisan juga perkataan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling jelek buruk di akhirat kelak. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrun nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a syarrihi. Ya, orang yang paling buruk ya. Yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukannya. Ya. Karena takut keburukannya. Ini orang paling buruk nanti di akhirat kelak. Ya, karena kalau ngomongannya nyelekit ya. Dia kecil kurus tapi ngomongannya itu pedis banget ya. Sehingga orang ini ada orang gemuk, gembrot tapi senyum, indah, jadi terasa ringan di hati kita. Gembuk seperti itu tapi ringan. Ada yang kurus, beratnya cuma 20 kilo tapi omongannya pedis, akan-akan 1000 kilo di atas kita. Ini seperti ini. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini ya. Lisannya nyelekit dan selalu kalau ngomong nyindir, nyakiti hati orang. Ini orang seperti ini akhirnya dijauhi. Kalau dia sudah dijauhi, dia terancam dengan hadis ini. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari akhirat kelak adalah orang yang dijauhi karena keburukannya. Ingatlah bahwasanya seorang muslim, ini hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muwatta'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan pundaknya, mudah untuk bergaul. Alladzina ya'lafun, mudah untuk bergaul. Wa yu'lafun, mudah untuk digauli. Ini orang yang berakhlak mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Al-mu'min ya'laf wa yu'laf, wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf." Seorang mukmin adalah seorang yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk digauli. Kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mudah bergaul dan tidak mudah untuk digauli. Bagaimana kita bisa jadi mudah bergaul kalau kalimat kita kotor, kalimat kita pedis, ngomongan kita kasar? Orang tidak mau bergaul dengan kita. Dan ini bukan sifat orang mukmin. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada kebaikan bagi seorang mukmin yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa digauli.
Kita berusaha bergaul kepada siapa-siapa, kita ramah kepada siapa saja. Dan itu berpahala ikhwan. Makanya saya katakan ibadah itu bukan cuma salat, puasa, bayar zakat, sedekah, tapi berakhlak mulia itu merupakan ibadah yang luar biasa. Mudah bergaul dengan orang, orang dengar, orang senang mendengar tutur kata kita. Kita sengaja berbuat demikian agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Bagaimana menyikapi apabila ada teman yang suka mengeluh? Padahal semua hal baik selalu ia terima, tapi masih merasa kurang terus masih. Ini orang yang tidak qanaah, orang yang tercela seperti ini, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah memerintahkan kita untuk melihat yang ke bawah, jangan melihat yang ke atas. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallah, agar kalian lebih mudah untuk tidak menghinakan atau merendahkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Ini orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ikhwan, jangan sering kita keluarkan keluhan. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngeluh sama orang, saya gini, belum tentu dibantu juga. Sudah merendah diri di hadapannya tidak dibantu. Keluhan itu keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengeluh kecuali memang perkara-perkara yang sangat berat baru kita keluhkan dalam rangka untuk mencari jalan keluar. Akan tapi sedikit-sedikit mengeluh, aduh suami saya, Allah kurang perhatian sama saya. Suami saya cuma pulangnya semalam cuma 1 jam ketemu dengan saya. Kita bilang, ente masih baik anti. Ada orang yang istrinya 4 tidak pernah ketemu kecuali seminggu sekali. Oh iya begitu ya, baru dia sadar bahwasanya ternyata selama ini nikmat. Kita ingatkan sama dia. Ya anti, ya akhi, masih ada yang lebih parah dari antum. Antum harus bersyukur ya. Bersyukur dan berusaha memperbaiki kondisi antum, tapi sedikit-sedikit mengeluh. Ya, pertama tadi keluhan yang kita keluarkan dengan berbagai macam model belum tentu ditanggapi oleh saudara kita. Maka berkeluhlah kepada zat yang pasti membantu kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon arahan anak-anak sekarang kelas 3 SMPN. Dia ingin sekali masuk Universitas Madinah atau Mekah. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa semoga anak ibu atau anak bapak bisa masuk di Universitas Islam Madinah ya. Karena memang belajar di sana penuh dengan kenikmatan, akan tetapi ya tidak semua orang bisa mudah untuk masuk di universitas tersebut karena memang kriterianya tidak jelas ya. Bagi saya yang masuk ke Islamic University of Madinah itu kriterianya tidak jelas. Bukan orang yang pintar yang mesti diterima, ya. Bukan orang yang bodoh juga yang mesti diterima ya. Tidak jelas. Namun kriteria yang terbesar yang saya lihat sekarang ini adalah mengenai masalah daerah asal. Seperti saya, alhamdulillah sekali daftar langsung diterima karena dari Irian Jaya. Ya. Meskipun tidak Kribo, tapi saya dari Irian Jaya. Sekarang ini Jamiah sedang mencari orang-orang dari Flores. Barang siapa yang dari Flores mudah untuk diterima. Kadang-kadang mencari dari daerah Aceh, kadang-kadang begitu ya. Namun terkadang dari daerah yang sudah sering diterima seperti Jakarta, seperti Bandung, kadang-kadang juga diterima. Oleh karenanya kriteria tidak jelas. Karena kriteria tidak jelas, maka jalan satu-satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ranking 1, ranking 2-nya yang diterima, ranking 1-nya tidak diterima ya. Seperti itu kondisi penerimaan di Jamiah Islamiyah ya. Kita tidak tahu bagaimana kriterianya, oleh karenanya yang paling adalah berdoa kepada Allah dan motivasi anak bapak untuk sejak sekarang perhatian terhadap agama, berusaha menambah hafalannya, hafalan Al-Qur'an terutama ya, dan berdoa sejak sekarang. Jangan berdoanya nanti menjelang mendaftar, enggak. Sejak sekarang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk belajar di Jamiah Islamiyah, dan semoga hal tersebut menambah ketakwaan dan menambah kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah di tanah suci. Bagaimana kalau orang tersebut tidak bayar hutang padahal dia mampu untuk bayar? Bagaimana sikap kita? Apakah dilaporkan ke polisi? Ini adalah kezaliman, kita ingatkan ya. Kita kalau dia tidak kita sayang sama dia ya. Justru saudara kita yang punya uang tidak membayar hutang, bentuk sayang kita kepada dia, kita tegur dia. Yang jadi masalah terkadang kita mengutangkan uang kita sebagai pelaku piutang sementara dia hutang, terkadang kita malu untuk menagih.
Akhirnya dilupakan, sudah dia lupa, kita baru gerundel di belakang. Itu orang antum enggak pernah nagih masalahnya. Dia berhusnudzon dikira antum sudah sedekah. Ya gimana antum enggak nagih, dia juga merasa mungkin sudah baik, dia kan banyak hartanya. Paling dia sudah ikhlaskan utang. Padahal antum tidak ikhlas, 1 rupiah pun antum tidak ikhlas. Oleh karena di antara bentuk sikap baik antum sama dia, antum tagih itu utang itu. Antum tagih. Dan saya ingatkan bahwasanya dalam utang piutang hendaknya dicatat. Ada bukti ya. Jangan antum ya itu kan ikhwan. Enggak, kita melaksanakan sunnah. Sunnah Nabi adalah dicatat. Jangan masalah percaya-percaya saja ya. Namanya kita catat supaya orang itu tatkala ada catatan dia lebih apa? Lebih hati-hati. Bahwasanya catatannya ada dan tidak hilang, apalagi dikasih materai. Ya. Oleh karenanya tatkala kita ngutangin orang berapa pun 100 ribu mungkin tidak perlu ya. Tapi kalau sudah tingkatan 1 juta, 2 juta, afwan ya akhi, ente memang orang paling fikoh di dunia tapi mohon maaf saya mau pakai materai. Oh begitu? Iya, enggak apa-apa. Ini fotokopi buat antum pegang, tolong simpan di bawah tempat tidur. Ya sudah, dia akan ingat terus, waduh hutang, ada materainya lagi gimana. Assalamualaikum, apakah benar Ibnu Taimiyah mengkafirkan orang-orang yang sudah mengaku Islam karena hal ini suka dipakai dari orang-orang yang berpaham Khawarij saat ini? Orang-orang apa ini? Yang jelas ikhwani fillah azanillahu Ibnu Taimiyah dalam banyak bukunya, di antara Majmu' Fatawa dan juga di dalam Bayan Talbisil Jahmiyah, dia mengatakan bahwasanya dan seluruh orang yang menghadiri pengajianku, seluruh orang-orang yang menghadiri halaqah-halaqahku, mereka paling tahu bahwasanya ana ab'adun nas anit takfir, aku adalah orang yang paling jauh dari sikap suka mengkafirkan. Kapan? Orang-orang yang sering menghadiri majelis Ibnu Taimiyah ya. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan kepada orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang berpemahaman Jahmiyah ya, bahkan berpemahaman Jahmiyah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kalau saya jadi posisi antum, saya ini sudah kafir. Tapi antum tidak tahu. Antum masih banyak syubhat. Sehingga kalau mengatakan Ibnu Taimiyah tukang takfir ini tidak benar. Saya ingin cari bukti. Ibnu Taimiyah makanya perkataan yang umum tidak bisa, di sana ada takfir muayyan dan takfir mutlak. Seperti perkataan barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah kafir, bukan berarti setiap orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk otomatis jadi kafir. Barang siapa yang misalnya melakukan satu kekufuran, jadi tidak semua orang yang melakukan kekufuran otomatis menjadi kafir. Ada syarat-syaratnya, harus ada iqamatul hujjah, ada harus intifaul mawani', harus menghilangkan syubhat. Oleh karenanya tuduhan bahwasanya Ibnu Taimiyah suka mengkafirkan adalah tuduhan yang sangat batil ya. Karena Ibnu Taimiyah sudah mengatakan demikian dalam Majmu' Fatawa dan Bayan Talbisil Jahmiyah. Bahkan dia mengatakan kalau saya jadi kalian mungkin saya sudah kafir karena saya sesat di atas ilmu, tapi kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu sehingga kalian tidak kafir. Assalamualaikum, Ustaz, bagaimana jika kita masuk dalam masjid terdapat jamaah salat, tetapi imamnya tidak bersutrah, bagaimana sikap kita Ustaz? Mengikuti jamaah salat tersebut atau tidak ikuti jamaah tersebut ya? Ikuti jamaah tersebut ya. Pertama, masalah sutrah, wajibnya sutrah masih khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah, akan tapi saya condong pada pendapat hukumnya wajib, dan itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullah dan juga masyayikh seperti Syekh Albani rahimahullah dan yang lainnya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum sutra adalah sunnah. Oleh karenanya jika kita salat mendapati imam salat tanpa sutra, kita salat tetap di belakang dia. Karena bukan syarat sahnya salat. Sutra itu bukan syarat sahnya salat. Ya namanya imam mesti punya kekurangan ya. Namun bukan menjadikan alasan bagi kita untuk meninggalkan jamaah atau bahkan membuat jamaah tandingan dalam masjid yang sama. Ini adalah sebab-sebab timbulnya perpecahan di antara kaum muslimin.